Persaingan ketat penyerangan akan tersaji di kompetisi La Liga musim depan. Baik Real Madrid maupun Barcelona sama-sama memiliki trio penyerang tajam yang patut untuk dinantikan. Di atas kertas, trio Real Madrid lebih sedikit unggul dengan kualitas pemain lebih mumpuni dan harga yang sangat mahal. Sementara trio penyerangan Barcelona gak boleh dianggap remeh mengingat di musim lalu mereka bermain kompak dan agresif bersama Hansi Flick. Cetak Gol coba merangkum menguji seberapa hebat penyerangan Real Madrid dan Barcelona sebagai berikut. Adaptasi era baru trio Madrid bersama Xabi. Penyerangan Real Madrid mengalami perombakan besar-besaran sejak diambil alih Xabi Alonso. Pelatih berjuluk The Pass Master ini memilih pemain berdasarkan performa dan juga kebutuhan. Xabi enggan menganak-emaskan pemain meskipun di musim lalu menjadi andalan Ancelotti. Ex-pelatih Bayer Leverkusen ini bahkan berani memarkirkan Rodrigo di beberapa laga penting, termasuk di pertandingan semifinal Piala Dunia antar klub menghadapi PSG. Rodrigo merasa dirinya terasingkan dan menuntut keras ke sang pelatih untuk segera dimainkan. Melalui pesan WhatsApp, Rodrigo menuliskan pesan jika Xabi telah mencoreng identitas Real Madrid. Menurutnya, Los Blancos gak cocok menggunakan skema 3 penyerangan. Lebih banyak rasa hormat ke Xabi. Lini serang Madrid seharusnya berisi 4 pemain, bukan 3. Tulis Rodrigo di WhatsApp. Akan tetapi unggahan tersebut langsung dihapus oleh Rodrigo. Xabi mengungkapkan dirinya terpaksa mencadangkan Rodrigo karena alasan taktik. Rodrigo dianggap kurang cocok dengan skema permainannya karena lebih mengandalkan kecepatan. Xabi membutuhkan pemain yang mempunyai kemampuan dribbling lebih baik. Ini keputusan pertandingan. Melihat jalannya laga, kami butuh tipe pemain yang berbeda, kata Xabi. Di sisi lain, tersisihnya Rodrigo karena Xabi telah menemukan trio baru yang lebih sepadan. Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe sempat diplot menjadi trio utama Xabi. Bellingham mendapat tugas berbeda di musim lalu. Xabi lebih memberikan peran sebagai deep lying finisher saat nggak ada penyerang tengah yang bisa diandalkan. Akan tetapi posisi Bellingham sempat kembali diplot sebagai playmaker sejak Xabi menemukan Gonzalo Garcia. Kini Xabi dipusingkan dengan cederanya Bellingham. Ini tentunya menjadi kesempatan emas untuk Rodrigo bisa mengambil hati sang pelatih. Bahkan Rodrigo sukses mencetak 1 gol melawan WSG Tirol meski masuk sebagai pemain pengganti. Artinya Xabi bisa mengandalkan Rodrigo sebagai super sub apabila lini serang tengah buntu. Selain itu, winger 24 tahun ini juga bisa diplot sebagai penyerang bayangan di belakang striker. Xabi bisa menggunakan formasi andalannya 3-5-2. Gonzalo Garcia, Mbappe, dan Vinicius akan mengambil peran penuh untuk mendobrak pertahanan lawan dan bertugas mencetak gol. Menanti kejutan performa Marcus Rashford. Gak cuma Real Madrid, penyerangan Barcelona juga sedikit mengalami perubahan. Hansi Flick secara tiba-tiba meminjam Marcus Rashford dari Manchester United selama 1 musim. Rashford didatangkan sebagai alternatif karena gagal merekrut Nico Williams. Hansi Flick pun sudah memainkan Rashford pertandingan debut pramusim melawan Vissel Kobe. Sayangnya, pemain 25 tahun ini menjalani debut kurang memuaskan. Hansi Flick bahkan menariknya keluar di menit 78 digantikan oleh penyerang muda Dro Fernandes. Flick mengungkapkan performa Rashford masih belum bisa memuaskan hatinya. Selama bermain 33 menit, ex-pemain Manchester United itu hanya mampu melepaskan 1 tembakan. Flick menyebut Rashford masih belum bisa beradaptasi karena gak banyak mengikuti sesi latihan. Dia tertinggal seminggu dari yang lain. Dia belum banyak berlatih, kami ingin menjaganya. Rashford merasa dirinya perlu perbaikan agar bisa menjadi penyerang utama Flick. Dia bahkan rela ditempatkan di posisi manapun dan siap mengemban tugas berat. Saya siap mengemban tugas berat dimanapun diposisikan. Posisi favorit saya mungkin lebih suka di sisi kiri, tapi saya bisa bermain di posisi berbeda, ungkap Rashford. Dapatkan sepatu sneakers dari Camzo yang kini turun harga menjadi 129 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Trio Madrid di atas kertas sedikit lebih unggul.
Belum beradaptasinya, Marcus Rashford menjadi keuntungan besar untuk Real Madrid. Di atas kertas, trio penyerangan Los Blancos sedikit lebih unggul dari segi kualitas dan statistik. Sebut saja Gonzalo Garcia yang tampil lebih gacor ketimbang Rashford. Dari segi pengalaman, Garcia memang masih perlu belajar karena baru saja promosi dari Real Madrid Castilla. Akan tetapi, Garcia mampu mengungguli Rashford dari segi statistik dan jumlah gol. Di musim lalu bersama Aston Villa, Rashford hanya bisa mencetak 2 gol dari 10 pertandingan. Berbeda dengan Garcia yang mampu mencetak 25 gol di pertandingan Primera. Walaupun berbeda kompetisi, Garcia mampu menunjukkan taringnya di Piala Dunia antar klub. Torehan 4 gol dari 6 pertandingan membuat Garcia dinobatkan menjadi top skor. Keunggulan penyerang Real Madrid bisa dilihat dari kualitas Kylian Mbappe. Di musim lalu, Donatello mengungguli jumlah gol Robert Lewandowski dengan menjebol gawang 31 kali. Padahal sebelumnya, jumlah gol Lewandowski unggul telak dari Mbappe hingga pertengahan musim. Vinicius Junior juga mampu unggul telak dari Lamine Yamal. Meskipun performanya menurun, Vinicius masih menunjukkan tajinya dengan mencetak 20 gol di semua kompetisi. Ganasnya trio Real Madrid bahkan sempat diakui langsung oleh Arthur Melo. Mantan gelandang Barcelona ini nggak ragu menyebut trio Real Madrid musim lalu sebagai yang terkuat. Gak cuma unggul dari segi statistik, penyerangan Real Madrid juga unggul dari segi harga. Jika digabung, Los Blancos punya market value menyentuh hingga 538 juta euro. Berbeda dengan Barcelona yang hanya punya market value 430 juta euro saja. Permainan agresif trio penyerangan Barcelona. Meskipun kalah statistik dan market value, Barcelona punya keunggulan dari segi kekompakan. Hansi Flick sukses menghilangkan ego para pemain, terutama penyerangan Blaugrana. Antar lini Barcelona terhubung dengan sangat baik dan bisa mengambil perannya masing-masing. Gak heran, di musim lalu sektor bek maupun gelandang juga bisa mencetak gol. Kekompakan ini menghasilkan 102 gol di musim lalu yang mengungguli Real Madrid. Ini menjadi gol terbanyak Blaugrana sejak terakhir kali di musim 2016-2017 yang lalu. Berbeda dengan Los Blancos yang di musim lalu hanya bisa mencetak 78 gol. Hansi Flick diprediksi bakal memberikan penyegaran untuk lini penyerangan Barcelona. Ex-pelatih Bayern Munchen ini akan memainkan skema 4-3-3. Itu artinya Lamine Yamal, Rafinha, hingga Robert Lewandowski diperkirakan bakal tetap menjadi utama. Namun Flick bisa bernafas lega karena Barcelona punya pelapis yang sepadan. Marcus Rashford bisa menjadi pengganti Yamal ataupun Rafinha untuk mengisi sektor winger. Rashford berambisi menjadi andalan utama Hansi Flick dan siap bersaing menjadi pemain utama. Apalagi fleksibilitas Rashford bisa menjadi senjata utama Blaugrana di musim depan. Selain winger, Rashford juga bisa diplot sebagai striker dan punya tugas mencetak gol. Rashford berani meyakinkan Hansi Flick dirinya akan mengeluarkan versi terbaiknya. Saya percaya Flick membuat saya bermain dengan baik. Saya akan bermain di posisi manapun yang dibutuhkan tim. Saya akan mendengarkan semua masukan dari pelatih, kata Rashford. Ferran Torres juga bisa diplot menjadi pelapis Lewandowski. Pemain asal Spanyol ini punya insting gol yang sama-sama tajam meskipun kerap dihujat habis-habisan. Dapatkan celana kargo super kece dari Brodies yang kini turun harga menjadi 119 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan seberapa hebat trio Real Madrid dan Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Trio manakah yang akan menunjukkan tajinya di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.